Saya juga belum tahu, selama saya udah mau masuk 2 bulan itu saya nggak tahu sama sekali. Cuman ternyata ada pintu yang nggak boleh dibuka. Itu lantai yang 5 kok jarang ada yang naikin. Tak tahu pas kita tinggalin di bawah, kita udah beres rapi semua, kita tinggalin di bawah. 3 room itu nyala semua. Bro, gue dengar di sini katanya ada yang mati dulu bunuh diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue bukan Kipran Halewi. Bang, bisa Bang ya? Apo. Oh, iya. Kan bener dong, Betul, bukan Bran lu, bener. Bener. Gimana Bang, kabarnya Bang? Alhamdulillah baik bang. Alhamdulillah. Salam Alhamdulillah. buat teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Bang. Iya, siap. Konten nama itu tim bukan Kipran Halewi masih jalan? Masih, Oh, masih. cuman lagi ada kendala sedikit deh. Oh, sedikit. Iya, karena kebanyakan vakum. Oke Bang, kesibukan sekarang lagi Siap. sibuk apa nih Bang? Aneh sih lagi sibuk warawiri aja sih. Warawiri. Ada aja sih kalau ada kerjaan gitu. Cuman ya maklum lah. Namanya juga warawiri, nggak Iya. jelas. Bener. Yang penting ada duitnya. Nah itu dia kan, bener-bener gue Iya. sepakat juga tuh. Oke Bang, kalau boleh tahu nih Bang, pada video kali ini Bang Apo ingin menceritakan pengalaman saat kejadian di mana Bang? Jadi kisah aneh ini pas lagi kejadian waktu pas jadi waiters gitu. Waiters tuh restoran nih? Bukan, Apa ya ini waiters waitersnya sih sebenarnya sih kayak tempat karaoke gitu. Oh karaoke. LC Bang. LC, oh. LC. Gua gak bisa ngomong gitu. Gak bisa ngomong. Iya. Karaoke itu tahun berapa itu Bang? Kira-kira sih 2018-an lah. Oh, 2018. 2018-an ke bawah lah. Oh berarti 5 tahun silam tuh ya? Iya, hampir. Oke. Hampir 5 tahun ke, ya pokoknya hampir ke situ lah. Oke, dan kalau boleh tahu lagi nih Bang, intinya tuh ngalamin kejadian apa itu Bang intinya? Sebenarnya sih kejadian pertamanya sih awal kita ya gitu. Nggak tahu lah pertamanya gitu kan. Namanya kita di situ kerja. Cuman yang jadi kita pemikiran itu kok aneh aja gitu. Di saat kita masuk di dalam lingkungan kerja itu kok dalam liftnya gitu. Kok angkanya itu ada yang ganjil 1 gitu. Maksudnya hilang angka. Itu dari awalnya di situ aja sih gitu. Oke. Kayak misalkan 520 langsung 522 gitu. Nah, misalkan begini. Dari misalkan 1, 2 kan harusnya 3. Iya. Nah, ini kan ada 4 lantai. Jadi ini dari 1, 2, 3-nya hilang. Jadi 4, 5. Oh. Posisinya begitu. Oke, di Itu situnya. dari awalnya tuh. Nah, awalnya di situ. Awalnya nih yang tuh. agak-agak sedikit ganjil. Iya, gitu. ganjil. Oke, Bang Apo mungkin tahan dulu kali Bang. Siap. Teman-teman ngobrol horor nih udah penasaran tentang lift yang hilang angkanya dan sebagainya gitu kan. Macam-macam di sana lah. Macam-macam lah. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Siga. Pertama-tama saya istilahnya mengenalkan diri, nama saya Denny nih Bang. Denny Apoy. Nah, aneh pernah
kerja di suatu perusahaan atau di satu manajemen yang dibilang tempat karaoke gitu. Jadi di situ Ani pengalaman juga ada sedikit keganjilan. Perawalannya memang di tempat lift itu. Jadi Ani juga merasa kok bisa gitu, lift ini kok dari angka 1, 2, 3 ini nggak ada, 4, 5. Awal-awal sih kita nggak terlalu curiga gitu kan. Biasa aja. Nah, pertama-tama awal kita masuk dari 1 hari sampai 3 hari biasa aja. Pas sampai malam Jumat lah, pokoknya masuk ke 4 hari itu rada-rada ini juga pas banget masuk malam. Kita masuk malam pas bareng teman kita, bro, ini kita masuk malam nih. Iya, ini kadang-kadang kalau masuk malam nih ada aja nih error nih gitu. Masa sih? Iya. Ya itu mah biasa aja ya, namanya kita kerja. Udah ikut aja, namanya kerja. Kita bilang masuk aja dulu lah, kita namanya kerja mah nggak usah mikir-mikirin yang neko-neko, kita bilang gitu. Nah kebetulan nih pas malam Jumat ini kebetulan rame nih, ya kan, di saat itu rame. Kita keteteran juga nih awalnya. Misalnya teman kita ngomong, bro, tuh lantai yang 5 kok jarang ada yang naikin. Kan biasanya kan ada terapan tuh, biasanya dimasukin 1 atau dimasukin 2 nih. Nah pas saya aneh ini kalau nggak salah pas lantai 5 nih awal. Nah itu dari situ lah kan dia curiga. Kok lantai 5 sepi terus nih. Kok lantai 1 sampai lantai 4 nih rame nih. Nah ini masuk turun lah ke bawah. Sering turun ke bawah. Bro itu kok lantai 5 nggak lu masukin gimana? Ani nggak kerja nih. Wah tenang aja, nunggu lagi, gampang itu mah gitu kan. Udah gitu loh, diajak ngobrol lah berdua. Udah lu ikut gue ke atas katanya. Oke deh, diajakin ngobrol. Udah masuk itu kalau nggak salah di sekitar jam 11. Nah itu udah mulai tuh. Masuk lah tuh. Tiba-tiba saya masuk, ngobrol, lagi asik-asik ngobrol. Pintu kebuka nih, jedek. Yang aneh kan pintu itu, rolling door-nya itu agak apa namanya, dibilang berat lah. Okay. Agak berat. Cuman kok aneh gitu, tadi kayaknya skipping kayaknya nggak inilah, nggak ada buka gitu. Ani udah ngecek. Bro, kok tadi pintu ngejeblak ya? Lu mau mistis mulu, kata teman Ani nih. Lu mau mistis mulu. Serius, jadi denger. Walaupun ada jeda-jedut nih, kata saya gitu kan. Bener. Lu mah udah katanya biarkan halu lu mah katanya. Oke lah katanya kan. Nah ini hari yang pertama nih, kita juga nggak ada spekulasi, belum kelihatan apa-apanya nih kan, belum kelihatan. Pas kebetulan kita masuk malam juga. Jadi hampir 3 bulan Ani itu masuk malam. Jadi nggak pernah di rolling gitu, 3 bulan full. Nah dari situlah pengalaman mistisnya itu keluarnya di situ. Jadi setiap paling kuatnya itu di malam Jumat, paling kuatnya itu. Nah pas di malam Senin biasa, di malam Selasa biasa, apalagi malam Minggu seolah-olah kayak nggak ada kejadian apa-apa gitu. Horornya nih. Kayak seolah-olah nggak ada apa-apa lah gitu. Pas setiap malam Jumat nih baru kok lagi sepi lagi nih setiap malam Jumat. Pokoknya kalau setiap malam Jumat kok radar tapi kelihatan rame, tapi kok kelihatan sepi gitu. Bang, gue curiga kalau di lantai 5 ini kok aneh loh gitu. Kenapa sih? Udah sih lu mah kalau misalkan di sini kerja aja, nggak usah pikiran hal mistis katanya. Ya sebabnya aneh kan juga kan kadang-kadang kan merasa kalau misalkan kalau di sini tuh gimana nih bilang gitu kan. Udah gitu kan aneh gue pengen kerja, pas banget lagi aneh kadang-kadang masukinnya kan lantai 5 mulu. Nih ada apa nih ya kan gitu. Kita curiganya di situ. Ini kenapa nih kok kirain aneh doang nih masukin lantai 5 gitu. Kok nggak pernah diganti gitu. Ganti ke lantai 4 gitu, apa ke lantai 3. Sebenarnya sih yang mistis ada 2, lantai 4 dan lantai 5. Cuman di lantai 5 ini yang lebih gitu. Ana jarang ditempatin, Bang. Nah, di saat kita beres-beres, pernah ada masuk customer masuk. Aneh masuk, cuman dapat 2 room. Pas kita masuk, tiba-tiba tuh kata yang customer ini, dia bilang, Mas tolong ya katanya, ini saya ngambil chicken popoknya sama minuman A, B, C, H, I, J kata dia. Oh siap kata saya gitu. Udah pesan dia, pas kita balik dia ke ke WC gitu, WC katanya. Nggak lama ada kejadian tuh Bang, hampir kesurupan. Nah
kesurupan itu kita juga nggak tahu yang pertama tuh, karena room itu kan ketutup sama suara kan. Jadi nggak kedengeran kalau dia itu kesurupan apa itu. Pikir kan kita kan biasa kalau mereka pada happy, betul nggak? Dia teriak-teriak atau gimana, kita nggak tahu. Nah pas itu keluarlah ada, mas tolong nih katanya, nih ada yang kesurupan nih katanya. Waduh, kesurupan, masa sih kejadian kesini kesurupan kayak gitu kan? Lah, terus saya ngomong tuh sama ini saya kan, terus saya juga nanganin juga, saya ngomong juga sama teman kita, tolong dari bantu ya, ada yang bisa nggak, saya bilang gitu. Di saat itu saya cuma memang pengen lihat dia aja gitu kan. Pas saya lihat benar gitu, mukanya pucat gitu dia. Wah, kok bisa kayak gini di sini? Kebetulan juga itu kan room emang jarang ditempatin atau istilahnya masukin gitu ya. Wah, kata saya, udah deh di ini aja dibopong terus dikecilin dulu. Akhirnya ada dari orang kita bisa ngerti. Alhamdulillah bisa ini hilang. Sempet tuh dia ngomong, wah ini mah ada angkernya nih, ada ini gitu kan. Lah kita mah nggak tahu kan, wah saya mah nggak tahu, saya mah pekerja di sini, saya mah kerja aja jadi nggak ngerti apa-apa, saya bilang gitu kan. Wah, dia sempat ngomong manajer ini nih, wah, itu sempat tuh ada masalah. Nah cuman alhamdulillah bisa ditanganin. Sampai dia tuh dibohong, sampai udah bawa pulang aja deh. Akhirnya nggak jadi tuh dia tuh. Tapi udah pesen tetap bayar dia. Iyalah. Oh bayar wajib ya kan, walaupun kita yang makan. Nah di saat itu ada lagi bang. Nah pas udah selesai itu, pas kejadian saya berdua sama teman saya satu shift bareng ceritanya. Dia enak lu ya katanya malam mulu. Aduh, gua udah kayak zombie. Ya kan kayak Dracula nih, malam mulu ya kan, pulang gitu ya, bilang gitu, pulang pagi gitu. Gua nggak pernah dikasih si pagi sih gitu kan. Udah sih nikmatin aja. Bukan, kayaknya gua ngerasain makin gak enak kesini. Itu belum kejadian bulan angkernya yang jelasnya itu kan. Nah di saat itulah kejadian itu yang benar-benar kita sampai wah apa benar atau enggak, tapi itu benar-benar nyata gitu. Kita lihat benar-benar. Pas kita datang ada housekeeping cerita, bro sebenarnya gue pengen ngomong sama lu, cuman gue nggak mau ngomong sama anak yang lain. Dia bilang, gue juga udah nggak betah nih, dia bilang gitu nih. Nah gue dapat info nih pas banget di malam ketiga nih ya kan, malam istilah 3 minggu ini di malam Jumat. Waduh kenapa lu baru ngomong, kata saya gitu. Gue mana di lantai 5 lagi ya gituin, ntar lu tinggal pasti gue sendirian kan gitu. Teman kita kadang-kadang selalu ke bawah balik gitu kan, karena dia udah senior gitu. Bang, tolong dong ini, gua ada temenin biar gua enak gitu kan, gua berteman gitu, atau ada teman di sini gituin. Oh dia empok aja tuh suruh naik kata dia. Gua berdua ada empok tuh ngobrol-ngobrol, lama-lama empok juga. Bro, gua di sini gua makin kagak enak ya, keringetan, terus malah gua pusing kata dia. Wah empok sakit kali, pertama kita kan pikir gitu ya, logika lah. Beneran deh katanya. Nah pintu-pintu pintu-pintu room itu kan besar ya, atau istilahnya tebal iya benar tebal. Itu sampai kok bisa kedorong. Nah itu yang saya aneh itu kan, pada kebuka gini. Emang kalau misalkan kosong itu kan dibuka semua, bukan ditutup tapi dibuka. Itu bisa kedorong. Bak. Terus sebelah lagi bak. Kan saya aneh lah, apa emang sengaja apa bagaimana? Nah saya nanya tuh, turun ke bawah, nanya sama housekeeping saya, bro itu kok bisa pintu kedebrak sendiri, pan itu kan gede loh. Dia bilang gitu, lu yang bener, demi Allah. Waduh ini gak beres kata dia. Ayo ke atas, jangan ngomong-ngomong katanya. Itu cuma saya doang berdua tuh sama dia. Pas naik ke atas, lah iya ini katanya, ini kan saya nggak colcol ya kan. Nah iya kok bisa ya katanya. Terus lu kan ganjel kan? Iya nih ganjel. Pakai apa sih namanya tuh? Kertas gitu, diganjel selip. Lah iya kan kalau dulu kan keras. Coba dikit dulu. Tuh kita kayak orang koneng tuh. Iya katanya. Mikir lagi. Tuh belum kelihatan, Bang. Pas kita matiin yang sebelah yang ada kan agak pojok dalam, pas ada kamar mandi. Nah, di situ baru tuh suara. Mulai ada yang nangis pertama. Gitu. Waduh. Bro, denger enggak? Karena kita kan ada kadang-kadang kan gema ya, ada yang orang yang di bawah juga kan suara itu kan kedengaran juga, yang karaoke yang apa. Denger nggak? Ah, lu menghalu lagi lu. Beneran lu ada denger ada yang nangis kata gitu. Deket banget kata gitu.
Lu yang bener. Iya gitu bilang gitu. Akhirnya aneh cek di pertama di pintu 1, yang 3 kalau nggak salah ya, kalau saya masih ini kalau nggak salah 508 kalau nggak salah di paling pojok. Pas kita nyampe ke situ, emang kamar mandi di situ memang selalu dimatikan itu bang. Wah, gua rasain emang bener di sini nih gitu. Tapi tetap gua beraniin ya kan, kayak seolah-olah gua berani nyali lah gitu kan. Gua cek kagak ada apa-apa, cuma langsung merinding dulu nih. Wah merinding. Tapi suara itu masih kedengeran gitu, masih nangis aja. Masih penasaran saya. Pas saya cek di dalam itu nggak ada, di dalam kamar mandinya room juga nggak ada kan. Saya cari lagi. Tentunya ada di kamar mandi toilet yang umumnya gitu. Pas kita buka, secara ya kalau dibilang kita kaget, sama-sama kaget mungkin ya, Allah alam. Kita begini dia ngelihat kita ngelihat dia gitu. Jadi pas kita begini, nah kita kaget kan. Pas kita kaget gitu langsung posisi kita diem berapa detik, dia langsung hilang juga gitu. Nah dari situ saya langsung kayak orang kekunci lah gitu, kayak orang kekunci ketersima ngelihat begini, itu bener ada ini gitu kan. Terus gak lama tuh saya langsung ngomong tuh, bro, waduh bener bro, gue ngelihat, gue bilang gitu. Tapi gue dua-duanya sama-sama kabur, gue bilang. Gue pas lagi ngelihat begini, dia juga ngelihat kita juga gitu. Jadi sama-sama kaget nih, kabur kata dia. Kita bilang gitu. Malah bukannya kita malah diomongin serius, malah diketawain kan. Wah katanya, lo mah gimana sih katanya. Ngelihat setan dua-duanya takut katanya begitu. Lah ini baru seumur hidup kata saya gitu kan. Wah lu mah bukannya gue diniin, malah lu malah ketawa, dia bilang gitu. Oke lah kata kita gitu. Ya udah katanya, lu jangan ini lagi. Nah, makanya gue bener kan, gue bilang ada tuh di situ. Nah singkat cerita nih, yang perempuan ini ternyata dia tahu kisahnya. Tuh si teman saya Pak Skipping ini, bro, gue dengar di sini katanya ada yang mati dulu bunuh diri. Gue gitu bang. La ilaha illallah kata kita, lu jangan diomongin dah, makin gue nggarung singanya di sini udah kagak beres ntar gue jadinya kan gitu. Kerja juga nggak mood, saya bilang gitu. Udahlah katanya, namanya kerja bismillah aja, itu aja katanya. Dia takut apa lu katanya gitu kan. Iya jadi pede juga diomongin gitu. Iya juga ya. Iya kan. Ya udah dah pokoknya awal itu udah aman tuh bang. Itu aja tuh biasa. Nah kita bersih juga biasa ya kan. Cuman memang tuh si cewek ini kadang-kadang ngikut. Pernah saya 2 kali diikutin beli itu pas si cewek itu. Jalan pulang tuh berasa kalau dia itu kayak naik motor saya. Nah di kaca spion saya lihat dia gitu. Kok ada yang nunggang gitu kan, baju ayak selembang putih gitu. Tapi saya orangnya kan nggak mau langsung kita tengok begini, takut jatuh kan di motor gitu. Udahlah logis aja, kita baca kayak sholawat, baca dalam hati aja, udah biasa aja gitu. Nggak lama tuh motor yang aneh pertamanya sih sebelum lihat itu ngeden. Kayak seolah-olah kita berat motor. Ini bener nggak nih? Kata saya kan gitu. Pas ngeliat spion ada nih sedikit. Cuman kayak dia gini aja sih, nggak ngeliatin wujud dalam hati muka gitu. Alhamdulillahnya. Jadi kita ngambilnya udah deh selawat aja deh. Cuman merinding sama keringet dingin udah berasa gitu kan. Karena memang pas banget bareng sama teman kita yang sip juga. Gue aneh ceritain semuanya bla 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 bla. Wah gila katanya. Gue nggak mau deh lantai 5, lu aja terus katanya. Sialan kata kita gitu kan. Jadi kita buat tumbalannya di lantai 5 terus. Di lantai 5 terus, nggak pernah dirubah gitu. Yang lain-lain enak tuh, di tangga 1 ya kan, lantai 2 yang aman-aman. Di lantai 3 atau lantai 4 itu yang jadi lantai 3 harusnya. Itu di lantai 4 itu sekali-kalinya ke situ ya enak gitu loh. Kok nggak terlalu mistis gitu. Cuman adalah di situ, cuman saya nggak, kalau di situ kurang seru lah bahasan di sini kan gitu. Naik lagi, besoknya lagi, lu lantai 5 lagi deh katanya. Astagfirullahaladzim, gua kayaknya nggak pernah dirubah-rubah deh. Coba deh cari yang istilahnya aneh lu biar ada di lantai 1 atau lantai 2 biar aneh juga enak gitu. Udah gitu aneh juga nggak pernah masuk pagi ya kan. Ya udah, lu kan emang wajibnya kuncinya situ kata dia tuh, anak-anak situ. Sebabnya emang ada yang ngomong juga tuh cerita. Si dia ini bisa ngeliat gitu, terus tiba-tiba dua-duanya takut katanya. Kan lucu katanya jangan gitu. Jadi rame tuh orang apa tuh kalau nggak salah bartendernya. Dia cerita, bang kalau manggil saya gitu, bang
emang lu kemarin ngelihat katanya. Iya gue ngelihat kemarin kata gue buka begini dia ngelihat gue ngeliat dia kata gitu. Tak taunya gue begini doang, gue diem, dia nggak lama kabur. Cuman gue bingung lah, dia ngelihat gue kaget, dia kaget kan bahasa kasar begitu. Nah gue balik kan, gue bilang gitu lah ini gue baru kali ini doang nih seumur hidup gue gituin. Mukanya kayak apa bang? Ya sih gue ngeliat sih ada darahnya dia, tapi kan yang namanya sekian detik, gue juga nggak tahu lah itu wallahu alam lah, dia bilang gitu kan. Makanya gue ngambil positif aja dulu gitu. Nah pas hari kalau nggak salah ke-5 nih, pas hari ke-5 di malam Jumat itu bang, itu yang lebih serem lagi. Jadi sapu, ya kan ada sapu injuk sama vakum kalau nggak salah, vakum sama pel itu pada geratak semua, dar. Pokoknya kayak orang itu ada aktivitas. Nah itu pintu yang buat di dalam apa sih namanya kalau dibilang tuh naro benda yang kita ini ya alat-alat housekeeping itu selalu kayak kena angin. Jadi bukan kena angin sih kalau bilang dimainin gitu. Dak. Kayak ada buka, tutup awal tuh. Itu lampu semua dimatiin bang. Lampu semua dimatiin. Nah, saya bingung tuh lah. Dakduk kata saya kok rame. Pikiran saya kan teman saya kan. Biarin aja dulu. Belum saya lihat belum. Jadi saya masih bersihin di area-area yang ini aja gitu. Tempat saya itu kan. Iban lagi bersihin, lagi beres-beres di situ, beres-beres meja semua. Saya beres-beresin room-roomnya semua, sama soundnya juga kan gitu, sama TV semua pokoknya macam-macam. Selesai dari situ baru ke situ kan. Pas ke situ saya bingung, tadi datuk, kok nggak ada orang. Padahal itu saya dari tempat itu sama tempat tangga atau misalkan itu kan banyak doang atau kalau logika lah ya, itu kan kelihatan gitu. Orang warawirinya kelihatan gitu. Perasaan kalau misalkan kira kan pintu dibuka gini, kita nyalain lampu itu harusnya kelihatan dong gedebuk itu siapa gitu. Penasaran saya tetap masuklah ke situ, gelap emang. Waduh, gelap lagi kata saya. Pikiran saya udah mau pertengahan itu ngerasa di badan itu kayak berat. Udah ada pikiran juga dari ini gitu, berat semua badan. Itu pas ngeliat udah belum lihat ya, maksudnya pas mau masuk makin dalam gitu, tuh badan berat. Kok makin berat. Kepala kayak kita ngondek gitu, berat di sini. Wah, makin nggak bener nih kata saya. Tuh ada sosok bang ternyata. Kirain saya kan gelap, ya kan. Tuh gede, ya mungkin ada seatas inilah. Kalau itu tingginya, giginya kayak gigi anjing. Ada apa sih itu? Mungkin kuping, ya kan. Tuh gede, tinggi. Kita juga ngerasa, ini bener nggak sih gitu. Kita udah diem, cuman kayak orang kekunci nih. Udah ya sama lah, hampir sama yang kita lihat pertama gitu kan. Si Nona ini ya kan gitu. Saya udah gini diem aja. Nah di situ sih ada sih nggak sampai mungkin detikan sama, cuman nggak tahu detik berapa gitu. Itu bener-bener jelas gitu. Udah begitu ngelihat, terus di sini taringnya itu bener-bener panjang gitu kan. Dia ngeliatin kita sambil matanya melotot, cuman bedanya kan kalau yang kayak kalong-kalong itu kagak hitam gitu ya. Kalau ini merah gitu. Merah, matanya merah. Saya emang nggak takut nggak apa, cuman kesima aja gitu ngeliat dia begitu, saya diem gitu. Ini badan kaku, nggak bisa apa-apa gitu. Kayak seolah-olah kita mau jalan berat gitu. Pas dia drek, kayak seolah-olah bukan malah pergi gini, bukan pergi ke sini, malah kayak orang mau masuk ke saya gitu. Tapi los, kayak gimana ya dibilang? Kayak tembus gitu nabrak. Kayak asap gitu loh. Asap gitu masuk tapi hitam. Serak gitu. Jadi ke badan tuh kayak tembus tapi kayak asap hitam. Berat gitu. Nah dari yang pas dia tembus itu berasa saya itu panas doang gitu. Panas ditembus belakang itu kayak panas terus tiba-tiba langsung blek gitu. Langsung bilang, nengok ini gue nggak ada gitu. Astagfirullahaladzim gitu kan. Langsung kita kayak orang udah wah nggak beres nih kayak saya bilang keluar lah kan, bukan keluar maksudnya kita langsung buru-buru tuh langsung nyari temen bro waduh gue nggak beres deh mau apa udah taruh gue bilang gue masuk ke dalam ini apa sih namanya tempat karyawan untuk loker kita duduk di situ tuh keringetan aneh tuh udah nggak bisa itu ngomong teman sih ngomong lu pucet banget lu katanya kebetulan dia orang ngerti juga indigo lah gitu. Gue tahu lu ngeliat dia kata dia.
Iya katanya. Udah deh lu beresin deh, gue bagaimana ini kata bilang gitu. Ya udah lu baca ini aja, insya Allah lu bisa inilah kata dia. Oh ya udah, kasih air sama dia, katanya pucetnya udah nggak terlalu kata dia. Kenapa emang? Gue ngelihat sosok badan gede tinggi gitu, giginya kayak gigi anjing, kita bilang gitu. Ada yang nggak tahu tanduk atau itu kuping ya kan, terus saya gitu. Karena posisinya gelap, gara-garanya itu ngerasain yang pas lagi ditaruh ya gudang maksudnya gudang yang buat naro alat pembersih itu bunyi apa pintu dak gitu. Jadi kayak ada yang buka tutup kan kalau dilogikain kan kita nggak ada angin. Nah, semua ruangan tertutup gitu. Makanya kita bilang siapa nih yang main-mainan ini gitu kan. Cuman pikiran kita kan itu kali si teman kita yang housekeeping, ternyata bukan, bro. Ya udah lu santain aja dulu deh, jangan lo iniin, ntar lo malah kepikiran, malah pusing lagi lo ntar. Oh ya udah deh, gue santain dulu tuh, sempet tuh udah pucet tuh kayak orang meriang bang, jadinya asli. Tapi karena gue mikirin gue butuh duit ya kan, gue juga butuh ibaratnya ya istilahnya makan kan, aku bodo amat peduli lah kata gue bilang gitu. Bismillah ya gue berangkat lagi gitu. Yang kayak gitu mah istilah kata udah dah anggap aja kita angin lalu kan gitu udah. Berani-beraniin emang. Kita minta tuh sama leader, kali-kali kek di lantai 4 ini apa lantai 3, lantai 2 gitu kan. Tetep ente mah di situ aja di atas. Karenanya kalau di situ itu udah paling bagus katanya buat ente kata dia gitu. Jadi aneh tuh nggak bisa kemana-mana, mematak di situ. Katanya ya alhamdulillah kalau misalkan ada aneh di situ katanya gitu aman deh gitu. Cuman kan kita yang repot ya begitu. Bener. Itu dia. Pas hari kalau nggak salah habis dari ke-5 ke-6 ke-7 kalau nggak salah tuh mau masuk 2 bulan lah ya kan, ke 2 bulan itu terus kita udah nggak mikir ke situ bang. Kita udah nggak mikir ke situ, tapi kejadian makin aneh lagi gitu, makin aneh lagi di situ. Jadi ada anak baru masuk ya kan, sempat anak baru itu juga sama Sani ya tuh, dia ngeliat tuh sosok itu yang gede tadi. Nah dia bukan kesurupan sih kalau dibilang, malah lebih parah. Jadi agak sedikit nggak bisa apa ya kalau dibilang. Sambet jangan-jangan nih orang lihat saya gitu. Saya cerita, saya ngomong, iya bang, gue ngelihat sosok gede tinggi. Tiba-tiba ngelihat gue bang, gue kaget. Pas gue lagi bersih-bersih nih. Nah lu selama di lantai 5 begini bang. Waduh, lu lihat ya? Iya, ya udah deh. Kata kita gitu kan. Yang penting jangan ngomong-ngomong nih. Emang hanya cuma berapa orang yang tahu, saya bilang itu. Mungkin ada something di sini, saya bilang. Saya juga belum tahu ada, kalau nggak salah pintu satu, tapi nggak bisa dibuka. Gitu. Ternyata di situ. Saya juga belum tahu. Selama saya udah mau masuk 2 bulan itu saya nggak tahu sama sekali. Cuman ternyata ada pintu yang nggak boleh dibuka. Gitu. Jadi ya Allah alam ya kata kutip lah. Itu mungkin bos-bos saya lagi nganu lah gitu kan. Bener. Mungkin gitu kan. Ya udah biarin kata saya gitu. Saya nggak tahu apa-apa, cuman adalah dapat selintingan, saya dapat omongan tuh ada yang pintu nggak bisa dibuka dan satu pun tuh nggak boleh kecuali pas hari libur atau bos itu datang katanya. Oh ya udah kata kita kan, kita mengambilnya kan logika dan santai kan. Sampai saya dibilang, bang lu bisa kuat di lantai 5 sampai dengan saat ini, sedangkan yang lain tuh nggak ada. Dia bilang. Nah gue tanya nih sama Mpok, lu sering kalau di situ itu begitu? Gue sering bro, cuman gue mah dapatnya cuman rasa, tapi kagak enak. Kalau pulang gue selalu meriang dan gue sakit. Dia bilang, makanya lu doang, makanya orang-orang yang dateng ke lu, istilahnya disuruh lantai 5, ternyata itu bang. Oh, gue dikata ibaratnya orang ini kali kata bilang gitu kan. Udah deh lu bisa deh di situ deh kata aja. Kalau yang lain-lain gak ada yang sanggup. Ternyata kan kita kalau kita pikir logika, ini orang-orang di sini nih yang kalau orang-orang senior di sini berarti tahu gitu. Ternyata diem gitu kan. Suwe banget kita yang ditumbalin kata kita gitu kan. Ya dari namanya kerja, emang kita yang kuat. Ya udah saya beraniin akhirnya. Nah, suatu saat rame nih bang. Pas banget malam Jumat tumben rame. Nah, itu di 2 bulan itu rame nih di atas. Jadi lantai bawah, lantai 2 sampai ke atas sampai lantai 5 ini full semua, full bener-bener habis full, tumben-tumben tapi di hari malam Jumat itu saya bingung tuh, tumbenan full saya bilang dari pagi katanya, dari pagi
Pokoknya dari jam 9, jam 10 kalau buka-buka jam 10 kan, jam 10, 10 pagi sampai dengan malam itu sampai kalau nggak salah jam 3, jam 4-an. Itu nggak ada yang namanya ibaratnya itu sepi. Ada aja gitu masuk. Sampai jam 4 kelar, itu baru kita bersih-bersih semuanya ya kan. Di situ udah pada kelelahan kan, udah pada kecapean tuh. Nah, adalah salah satu mungkin dari teman saya atau siapa gitu. Kalau dibilang iseng, awalnya iseng sih dia. Gua malas ngerjain begini, gue iseng aja lah, malas ya, kata dia kan. Jadi satu room itu nggak dirapin mungkin sama dia gitu. Saya mah ngomong gue malas gitu doang, dia bilang. Wah, jangan-jangan kena efek itu kali, kata saya gitu kan. Lu kenapa emang? Anak rumah gue malas, lu biarin aja ya, katanya. Ya udah, orang kita kan kerja udah tahu masing-masing. Gue disuruh ke sana, ya lu disuruh situ. Masa gue juga harus backup lu, gue bilang gitu. Kan capek juga sama, saya bilang gitu. Apalagi lantai 5 kalau lagi pas lagi lift masuk. Kalau lift enggak, kata saya gitu. Ya juga sih. Terus teman saya ngomong, tapi gue kayaknya badan kagak enak mulu nih bro. Ya, saya kan udah tahu ya kan, dia kalau nggak salah sih ya mungkin baru masuk 2 mingguan lah, anak baru. Ya udah, tenang aja, emang begitu. Nama mungkin capek, kata gitu kan, bawa air ini kata bilang gitu. Pokoknya kita ngelesin terus lah. Jadi jam-jamnya kalau nggak salah hampir mau subuh. Nah pas mau subuh itu ada suara anak kecil. Dari anak kecil masuk lagi tangisan. Jadi ini rame nih langsung tangisan. Terus saya sekelebat itu ngelihat kuntilanak merah. Cuman bedanya kuntilanak ini itu jangkung kan, ada tuh yang udah biasa ya, ini jangkung. Tinggi dong. Tinggi. Mungkin hampir sama kayak yang pertama yang gede itu ya. Kuping itu. Ya. Tapi ini tinggi gitu. Agak ya pokoknya hampir sama lah, tinggi. Cuman dia kalau ngelihat tuh tangannya panjang, tapi panjangnya nggak sampai ke bawah, cuman dia panjang. Dia ngeliat begini aja ke kita tuh dengan wajah pucat, ya kan, pucat. Cuman matanya agak merah, kalau ngeliat kita gitu kan ada calingnya sih, agak caling. Dia ngeliat begini aja ke kita gitu, cuman tinggi. Nah saya udah tahu, bisa ngeliat begini, astagfirullahaladzim, ini gede amat nih, kuntilanak merah, kata saya gitu. Wah ganas, kata saya gitu. Nah itu gara-gara kalau nggak salah ya itu yang bersihin itu, karena dia nggak bersihin kan, bukannya harusnya bersihin itu tapi nggak bersihin, mungkin dia yang marah gitu. Nah dari situ saya baru tahu kalau itu lebih paham lagi, lebih menonjol lah. Dari ada anak-anak, kayak suara anak-anak pertama, terus kayak ada orang warawiri kelihatannya jadi rame lagi gitu pas mau menjelang subuh gitu. Itu kayak rame lagi gitu, seolah-olah kayak rame. Kok kayak kita ngerasain kok, bro lu ngeliat bocah nggak ke situ kayak ngomong gitu? Nggak ada. Nah, siapa ya gitu. Jadi nggak tahu bang ya, kita pikir apa ini gua halusinasi, jadi gua kalau udah lama di sini gua gitu kan saya ngomongnya. Akhirnya itu yang itu nongol. Pas itu nongol itu kesimak, cuman saya pura-pura nggak ngelihat, dia cuma nunjukin, tapi dia nunjuk ke teman saya itu yang bilang saya berat itu, dia nunjuk begini aja, dia tangannya nunjuk, dia nunjuk nih ke teman kita nih, dia nunjuk aja lama, dia nunjuk, kita nggak tahu ya isyarat dia apa gitu, ini nunjuk itu apa gitu kan, kita nggak tahu lah, dia nunjuk tapi keadaannya kayak marah gitu, saking marahnya. Pokoknya mukanya ini, mimik mukanya dia itu tadinya pucat biasa, mata langsung jadi merah, ya kan, giginya taringnya itu dikeluarin gitu, maksudnya ditongolin gitu kayak kita gitu. Nah itu kan dia nunjuk begini, nggak lama tuh dia menghilang gitu, kayak gitu. Jadi merahnya itu kayak gimana yang ngeliat gitu. Saya ngeliat jelas banget itu, hilang. Nah tapi dia habis nunjuk itu kan dia ngomong tuh, aduh bang, gue berat banget. Kepala gue pusing kayak gue migrain, tapi gue nggak migrain gitu. Badan dia kayak apa tuh namanya pas dingin gitu kan. Ya udah bro, minta obat aja tuh, coba di bawah, biarin aneh yang iniin. Lah itu kan karena kita udah ngelihat kan. Waduh, astagfirullahaladzim, gue udah ngelihat nih gimana nih, temen aneh udah turun, aneh kontak dong. Boleh nggak salah satu naik dong? Emang kenapa? Temenin aneh, takut aneh kenapa-napa nih. Emang kenapa? Udah, katanya bilang. Oh, udah pada paham kan. Udah di Simpo tuh, Simpo beranian katanya. Udah, aneh bareng sama Simpo, Po. Tolong apa, Po? Udah perlu jangan banyak monyong, kalau kata dia, jangan banyak monyong ya, lu diem katanya. Iya, kata saya. Udah tuh, saya jalan kita ngikutin dia. Po tuh yang kalau nggak salah di room ini
Tuh bocah itu nggak mau apa bersihin. Ya udah kita bersihin. Ya udah ya kita bersihin dah, katanya. Saya bersihin jadinya. Wah bener-bener emang kotor Bang ternyata. Sama dia itu belum dibersihin total gitu. Tapi mungkin karena emang udah ada magis itu ya kan, atau si sosok itu, dia itu langsung drop mungkin gitu. Jadi dia nggak apa ya, kalau dibilang nggak fit lah ya. Makanya kita bilang ya udah deh bantuin, akhirnya kita bersihin kan, takutnya diomelin bos. Ya udah deh kita bersihin deh. Kata gue ini kerjaan 2 kali lagi aja, kata dia bilang gitu. Yaudah deh Yarin bersihin. Kita bersihin, kita rapiin semua, kita rapiin. Dari rapiin itu kamar mandi yang aneh. Jadi pas saat kita lagi ngerapiin, air itu nyala sendiri. Ya, tiba-tiba tuh. Ya, kita cuma gitu doang. Karena kita udah ngeliat nih sosoknya. Gue paham pasti dia nih. Toman kayak saya nggak diliatin lagi nih. Saya udah gitu aja udah. Diem aja saya itu udah. Dia bilang, Papa gue mau ngambil ini ya buat alasan. Lu jangan kayak gitu tuh, air nyala sendiri. Gue tahu lu, katanya gitu kan. Lu mau kabur lu, kata dia gitu. Udah apa, katanya temenin aneh nih, katanya apa, nemenin gue, katanya udah ayo, katanya. Gue temenin tuh air, matiin. Abis matiin air itu, baru mau ditutup nih Bang. Udah beres nih, udah buru-buru, ya kan. Pas mau tutup, nyala Bang. Itu apa, sound itu, sama TV itu. Ya kan, karaoke-nya nyala Bang, asli nyala. Itu berapa menit ya, berapa jangka saya baru mau keluar dari, bukan mau keluar, maksudnya emang udah mau keluar ini ya. Popo, tar lu dah, lu nggak denger noh. Nah iya ya, kan kagak ada orang kata kita. Kan ini baru diberesin. Astagfirullahaladzim, iya juga ya kan. Terus siapa yang mau iniin? Ya udah deh, gue laki, gue tahu, bilang gitu. Udah tuh kita tuh ya kan. Itu pas kita buka pelan-pelan, tengok dulu. Nggak ada apa-apa kata kita, topinya ini itu udah deg-degan juga kan, takutnya ntar wah gitu kan. Dari balik pintu gitu, maksudnya pas kita buka gini lihat wah gitu kan, kita wah bisa pingsan kan gitu. Ya udah yang penting jangan sampai begitu pikiran kita tuh. Jalan biasa kita matiin, buru-buru kita balik langsung ini kan. Tuh nyala sebentar doang. Tahu-tahu pas kita tinggalin di bawah, kita udah beres rapi semua, kita tinggalin di bawah 3 room itu nyala semua. Padahal kita udah pada turun semua kan, udah pada turun. Di situ udah pada kumpul di locker, udah pada cerita-cerita hahaha, udah ada yang lemes lah ini. Tiba-tiba ada yang ngomong. IT kita ngomong. Woi. Tuh, siapa tuh yang nggak matiin tuh, katanya di atas tuh, kata dia gitu. Matiin, gua nggak mau tahu, dia bilang gitu kan. Lah enak aja. Karena ngapa dimatiin gitu. Jadi debat nih. Lu gila apa ya? Oh, dengerin aja lu. Dengerin aja. Lah iya ya. Kayak rame, musiknya beda-beda. Ada yang nyanyi gitu. Seolah-olah kayak ada yang nyanyi gitu. Maksudnya ada suara kayak orang nyanyi live gitu ya? Iya betul. Bukan lip syncan dari bukan, itu ya? bukan. Okay. Jadi emang kan kedengeran kalau misalkan emang lip sync sama yang ibaratnya apa tuh dia nyanyi kan ketahuan ya, kan. Beda, pasti. Nah ini suaranya ya maaf gitu, bukannya bagus gitu emang. Oh emang begitulah ya. Ini mau bukan, kalau bilang L sih kayaknya bukan deh ya, dia bilang gitu. Masa suaranya black ketek begini kan gitu kan ya. Okay. Agak-agak sedikit berat gitu, ngomongnya tuh agak sedikit sedih gitu. Jadi kayak tuh dia nyanyi sedih, tapi suaranya itu ya maaf jelek gitu. Pok, kita naik berdua nyok. Emang apa kalau gue sendiri tahu sendiri kayak bilang gitu kan. Ya udah naik berdua tuh akhirnya. Lah pas nyampe mah Bang. Kita udah denger di seberapa meter, yang lain-lain kan kita udah matiin, tapi nggak ada yang nyanyi. Nah yang pas yang di 30 pokoknya 308 apa berapa gitu, di yang 3508 itu, nah itulah yang aneh bilang masuk, yang bunyi apa orang nyanyi. LC itu nyanyi itu dangdut kalau nggak salah, pokoknya ceritanya sedih banget dah, pokoknya itu udah nggak bisa diomongin dah itu. Pas saya buka, lah nggak ada Bang, biasa aja. Itu cuman mic-nya aja, jadi kan mic kan ada buat tempatnya gitu kan, berdua gini, itu cuma jatuh aja gini. Yang gitu. satu tapi yang satu biasa, okay. Satu di tempatnya, cuman dia agak pindah aja begini. Lah kok bisa mic-nya ini, udah dah, gue nggak mau mikirin gitu, udah gue bilang gue udah capek ya bilang gitu kan, karena udah mau subuh nih, bilang udah tuh beres kan, udah benar. Saya ngomong sampai jangan ganggu ya, udah saya capek, bilang gitu, mau pulang kayak saya gitu. Baliklah kita. Sempat saya juga tuh agak sedikit badan kurang nyaman Bang. Badan kurang nyaman pas ngeliat sosok itu yang merah itu. Lebih parah atau mungkin lebih kuat ya dari yang kelihatan brengos itu.
Nah saya itu disuruh sama bos saya pindah di sampingnya, kan ada ruko lagi, dipindah suruh di sampingnya. Nah di sampingnya ini mau dibikin rencananya itu memang di karaoke lagi. Nah karena baru saya dicoba di situ gitu. Udah dibikin, udah rapi lah gitu, cuman saya coba di situ. Waduh, giliran yang baru, kerasaan saya ini kayaknya nggak enak kata saya gitu. Dari yang pertama ini aja udah nggak beres gitu. Maknanya dari lift udah kelihatan. Nah itu dari yang pertama saya ngerasain tuh di lift terus. Sering tuh yang bisa, ya pokoknya kalau di lift mah setan-setan kecil lah. Kalau dibilang setan kebun lah bang. Iya. Kalau yang itu, kalau di lift. Nah kalau yang ini lebih parah lagi, masuk ke dalam sebelahnya itu. Tempatnya sih kalau dibilang enak, gitu. Tempatnya enak, kayaknya ya kalau orang ngelihat ya ajib lah gitu. Cuman kok kita ngerasa tempatnya bagus, tapi ngerasa di ini kita kayak kurang gitu. Baru nyampe masuk, harusnya kan kalau ada AC gini kan kita nggak nyesek nggak apa ya, tiba-tiba nyesek bang saya, kayak orang kena di dalam itu kayak gimana gitu ya, waduh nyesek badan gitu, nah, langsung nyesek, sampai ngap-ngap gitu, jadi seolah-olah kita habis lari jauh gitu, ngap-ngap saya di situ, saya ngomong tuh, bang, nih gua kok kenapa ya, gua masuk ke situ kok nggak kuat nih, bilang, wah yang bener lu katanya, nah saya pengen ngomong juga sama sapam, kan emang ada sapam gitu, pak, boleh numpang duduk mbak? Ya udah duduk. Kenapa lu katanya? Gue masuk ke situ badan gue langsung ini nyesek gitu, kepala sedikit pusing. Wah jangan-jangan katanya. Emang udah dirapin pak? Belum katanya. Udah deh gampang deh. Gue tahu bos bagaimana dia bilang gitu kan. Tapi lu disuruh di situ ya? Iya gue disuruh situ. Ya udah lu cari yang tempat yang gak nyesek deh kata dia gitu. Itu kan ada tuh yang di tempat komputernya, biasanya di situ lu nggak nyesek deh, coba deh kata dia gitu. Nah emang dia tuh si Pak Sapam itu agak ngerti lah di situ, dia agak ke situ dikit dah lu, ya udah siap, kita terusin aja kan, kita istilahnya ngikutin lah, kita ikutin di situ, kita duduk, kita anteng di situ. Cuman makin malam lagi, cuman sekali doang tuh customer ada di situ. Cuman aman pertamanya. Udah jam kalau nggak salah sih jam 12 lah, kalau nggak salah jam 12. Nah di situ baru mulai. Jadi barang-barang yang belum saya ambil atau istilahnya tempatnya belum saya bersihin itu pada jatuh sendiri atau kayak kelempar gitu, pang semuanya, acak-acak semua, kayak orang diacak-acak, dar semuanya. Tapi bingung tuh di situ. Padahal kita baru tinggal berapa menit ya, maksudnya saya belum dirapin gitu, baru berapa menit lah sebelum saya tinggal itu baru ngambil sesuatu yang istilahnya mungkin masih ada gitu, ibaratnya makanannya gitu. Yang saya ambil ini kan ambil yang ada makanannya, saya bawa dulu nih, yang istilahnya masih kosong saya biarin dulu, biasanya kan gitu. Saya tinggal, pas balik gitu, kok berantakan saya bilang. Waduh nggak beres lagi nih kata saya gitu, ini dapat room nggak ada yang dantan ya saya gitu kan. Terus saya bilang tuh, bang, pak ini ada yang masuk tadi, nggak ada katanya. Serius lu? Iya katanya, namanya emang peredam kan nggak kedengeran ya bang ya. Wah iya dah katanya, kita doang tuh udah iya dah gitu. Udah kita beresin rapi. Ada kamar mandi, itu emang dimatiin kali sama itunya ya, sama customer kita di situ udah dimatiin. Tiba-tiba muncul bang, ya kayak gimana ya, orang ya, dibilang orang tapi bukan orang sih kalau dilihat, maaf, aduh, kalau dibilang kayak silimin lah gitu. Silimin? Siluman. Oh siluman, silimin tuh siluman. Oke. Kayak siluman lah gitu kan. Pas dia jalan tuh kayak ngerondang, tangannya kayak maaf, amit-amit. Apa ya dibilang, kalau kita lihat kayak ada sirip di sini, kayak sirip nih, kayak sirip gitu. Dia ngelatah gini jalan, terus mukanya itu ya kayak orang gitu, tapi apa ya dibilang nggak terlalu jelas sih, di sininya sih agak hancur nih, di sini di samping kiri ini hancur itu. Kayak apa ya dibilang kodok lah ya, macam kodok, tapi dia ngelatah gitu. Ininya panjang, lidahnya panjang, julur. Gitu. Kakinya gitu, kayak ngelihatnya ya geli lah. Lebih geli sih. Hampir kayak orang Aborigin, hampir mirip. Hampir mirip Aborigin lah ya kan, tapi ini panjang bang.
kupingnya. Itu jelas banget. Jadi dia pas keluar dari apa tuh namanya nih, pintu itu. Nah itu pintu itu kalau nggak salah saya tahunya itu agak berdekatan sama yang ruangan yang nggak boleh disentuh itu. Yang ditutup terus itu ya? Pokoknya di sekitaran situ lah, pokoknya deket dari situ. Nah itu dia keluar dari kamar mandi itu. Pas dia keluar baru badan lah, separuh badan. Kan saya kan miring gini, ini misalkan kamar mandi gitu. Saya ngeliat dari sini pas lagi ngambil gitu, saya begini aja tuh ngeliat lah kayak gitu kan. Saya lari tuh, akhirnya tuh saya lari karena dia kayaknya bener-bener kayak mau ngambil saya nih. Kalau yang ini lebih ekstrim gitu, kayak mau ngambil saya. Beda sama yang lain, sosok-sosok yang lain itu cuman ngeliat, udah gitu. Mungkin karena saya kuat, mungkin atau gimana ya aman-aman aja. Yang lain-lain mah banyak yang keluar, Bang. Banyak yang pada keluar karena nggak kuat gitu. Akhirnya saya keluar tuh. Ngomong dah sama Sapam, sama Abang Sapam, sama Sapam, sama semua tuh. Aduh Pak, udah Pak, gue minta tolong dah, gue bantuin gue lah di dalam lah. Emang kenapa? Wah udah dah gue nih hampir agak kuat di mari nih, gue bilang gitu kan. Kenapa ngeliat apa lu? Bang, Pak kayak ngelihat kayak kadal gitu Pak. Jadi nggak tahu dah, kayak bilang kadal apa, dibilang kodok kayak bilang, gue nggak tahu, saya nggak tahu dah itu lidahnya panjang kata saya gitu. Panjang kata saya bilang gitu, mukanya kayak orang gitu melet ya bilang gitu. Terus ini lancip nih Pak, ini lancip saya bilang gitu. Pokoknya jelas banget kata saya gitu. Dia gini jalan ngelata gitu. Terus lo kena nggak? Kagak. Udah saya bilang gitu. Ya udah dah kata dia. Gua temenin kata dia. Temenin lah sama dia. Pas kita temenin mah, lah tengok mah aman-aman aja gitu. Cuma nih ngacak-acakan itu mah bener dia nih, wah kerjaannya dia nih. Pas udah besokannya lagi kebetulan naik lagi saya ke lantai 5 nih, disuruhnya. Dioper katanya sama yang lain. Cuman sama yang lain, orang yang lain yang itu katanya sih sering kayak gitu diganggu juga, cuman nggak ngampe naik ke atas lah. Saya lah yang di lantai 5 diteror lagi di situ kan. Ini terakhiran saya nih yang pasti bener-bener untungnya saya selamat dari tempat teater sini gitu, karena saya dioper lagi gitu kan. Ya selamat nih dari situ. Terakhir saya di situ itu ngelihat lebih kejam lagi, dan itu kayaknya bener-bener mungkin kalau di dongeng atau gimana bener kayaknya sih. Pas saya kalau nggak salah di jam 1 malam, pas kalau Kliwon, pas malam Jumat Kliwon, pertama bau kembangnya kayak bau mawar atau melati 2, wangian dulu dia keluar baunya gitu. Wangiannya kembang melati sama mawar, gak lama menampakkan diri Bang. Jadi ada mukanya itu cewek, pakaiannya kayak apa sih ya, kalau dibilang pakaiannya itu ya biasa sih kayak orang kerajaan, cuman ada mahkota kecil di sini, kayak ada bintik gitu ya di sini, cuman agak kecil di sini. Dan rambutnya agak jebrik sih, nggak bagus gitu, cuman separuh badan. Nah itu jalan kayak ular. Pertama begini, lama-lama naik gitu kan, naik gede Bang ternyata gitu, makin ke atas. Lah saya bilang gitu, pas ngeliat begini tuh nyata itu sisik, dan dia bukannya bulat begini kan biasa kan melingkar begini kan, dia enggak. Jadi kayak udah ada ininya jalurnya gitu loh. Tuh ada jalurnya Bang, ternyata muter. Nah itu saya bener-bener sekian detiknya itu bener-bener nyata, senyata-nyatanya jelas itu saya lihat sampai muter tuh. Jadi di kelilingan saya itu ular semua, jadi muter begini. Saya sampai begini, dia ngeliat dia, saya dikelilingin badannya gitu, kayak dililit, seolah-olah kayak dililit. Dari situ Bang saya langsung mikir, oh ini kali yang dibilang ratunya mungkin gitu. Allahu alam saya kan di saat itu. Udah tuh dari situ saya kabur bener-bener itu wanginya Bang bener-bener mantap banget. Itu kalau kita irup nikmat banget kayaknya wanginya. Karena bener-bener harum gitu. Dari awal harum, ternyata keluarnya seperti itu sosoknya. Itu pas bener-bener megang botol ya botol itulah ya kan. Rongelan-rongelanan ya kan. Pas lagi megang botol itu ya kan, yang ada pokoknya yang ajib-ajib ya kan, tatornya tuh saya jatuh tuh. Maksudnya pada pecah. Akhirnya saya ganti tuh gara-gara itu. Udah tuh dari situ alhamdulillahnya saya tuh kayak mau diambil dia, cuman alhamdulillah saya mungkin punya bentengan. Alhamdulillah juga gitu. Terus
ya dari situlah saya bilang alhamdulillahnya nggak ada kenapa-napa di situ semenjak saya berjalan selama mau masuk ke 3 bulan itu. Nah akhirnya di saat saya mau masuk ke 3 bulan saya dioper itu akhir terbebas. Nah jadi saya yang tadinya di situ waiters saya dioper lagi di departemen yang beda, maksudnya di tempat saya itu aman. Maksudnya udah jadi beda lagi gitu. Nggak ada gangguan sama sekali lagi udah. Berarti totalnya kerja di situ berapa bulan, Bang? 3 bulan mungkin kalau dibilang 3 bulan setengahan lah. 3 bulan setengah. 3 bulan setengah. Mau jalan 4 bulan lah ya. Sebenarnya gini Bang, saya di situ itu kayak ibaratnya apa ya, disuruh ini aja, disuruh apa ya, kalau sebelum kita kerja apa sih namanya? Kalau kayak di training. Nah dari training, sebenarnya saya training itu dioper ke situ dulu gitu. Baru ntar dipindah gitu. Nah, terus kan Bang ada beberapa kejadian nih Bang, tapi kebanyakan di malam Jumat. Betul, ya hampir malam Jumat nih. Emang kenapa dengan malam Jumat di terutama di karaoke tersebut menurut Bang Apoy sendiri? Kalau saya sih di malam Jumat ini ya memang agak-agak sedikit apa ya ganjilnya, memang power lebih kuatnya di situ mungkin, dan manggis-manggis yang pintu yang tidak boleh kita lihat itu di setiap malam Jumat. Di setiap malam Jumat. Di setiap malam Jumat. Oke, nah terus kan kemudian ada 5 lantai berarti nih gedung ini. Enggak 4. Oh 4. Jadi bahasanya jadi gitu ya? tanda kutipnya itu. Nah, setelah abang nggak di gedung itu nih, abang ini nggak nanya ke senior atau mungkin warga-warga itu bahwasanya ini gedung dulu bekas api sih gitu? Oh pernah ngomong juga. Jadi memang kalau di tempat itu sebenarnya rawa Pak. Jadi tempat itu sebenarnya dulunya itu rawa dibikin untuk ruko, ya kan. Nah emang itu rawa, emang saya tahu di situ rawa. Cuman kan kalau balik lagi tanda kutipnya dari bos ini sebenarnya. Kalau saya pribadi. Kalau saya ngerasain ini kutipnya bos, mungkin ada something lah gitu aja sih. Ada something ya nggak tahu lah ya. Nggak tahu lah, itu nafsi-nafsi karena kan kita kan nggak ngerti ya. Oke, nah terus kemudian nih Bang, ada yang kayak bunuh diri. Itu bunuh diri maksudnya sebelum itu jadi tempat karaoke apa memang pegawai karaoke tuh? Nah itu dia. Saya sih taunya waktu itu kan masih ruko sebelum jadi karaoke. Itu masih ruko biasa. Nah dengar katanya sih di situ itu pernah udah ada yang maksudnya nempatin sebelum jadi karaoke itu gitu. Nah itu kalau nggak salah suami istri kalau nggak salah di situ. Nggak tahu deh, kita nggak sampai kutip banget sih kalau yang itu. Cuman katanya sih suami istri terus gantung diri di area sekitar situ gitu. Nah terus jadi maklum gentayangan. Nah selama gentayangan itu dia juga suka kadang-kadang ya nyanyi gitu. Makanya kadang-kadang dia suka nongolin. Sebenarnya sih nongolin sih sering. Cuman kalau kita kan karena udah paham dia gitu nggak terlalu takut gitu. Tapi kalau yang ini nih yang aneh-aneh sosok-sosok yang lain itu tuh ya. Itu dia. Makanya kita ngerasain gini, kok selama yang A, yang B, yang C gitu kan, tapi nggak ini loh, nggak kok bisa ntar nyari ini beda, ntar ini beda. Nah itu kadang-kadang saya juga berpikir itu, cuman kok yang terakhir saya bener-bener mau keluar dari situ atau emang besoknya saya mau ada perpindahan gitu ya dari training itu kok munculin terakhir itu, cuman anehnya ya itu aroma wangi itu. Nah, berarti kalau kita main asumsi nih Bang, mungkin nih Bang, asumsi kita atau mungkin asumsi gue gue ketularan Bang apa ya kan? Maklum. Asumsi gue ini mungkin nih Bang ya, yang kan sempat ada nyanyi tuh ya. Atau mungkin situ kali ya. Asumsi aja kita beropini ya kan. Kalau mungkin. Soalnya kan tadi jelasin suka nyanyi. Ya iya, itu kalau dia nyanyi memang bisa jadi dia, karena kan memang saya kalau misalkan saya jelasin satu-satu ya Bang. Mungkin banyak. Apa? Satu-satu apa nih? Iya, demitnya. Oh, di gedung karaoke itu. Cuman saya ngambil sedikitnya yang ekstrimnya aja gitu. Jadi saya ngambil yang patokannya aja. Jadi kalau yang memang nyanyi-nyanyi mungkin bisa dia gitu. Tapi ya paling enggaknya gitu. Yang paling ekstrim yang udah anak merah, yang kayak anjing itu, sama ya maksudnya yang sering ini ya, sering keluar sama yang orang bunuh diri itu, anak-anak.
Tapi kalau anak-anak sih jarang. Cuman kadang-kadang ada gitu lewat selintasan gitu. Jadi banyak sebenarnya gangguan. Kalau saya ceritain lagi Bonyong Lebar ini mungkin lebih dari 3 jam. 3 jam. Tapi ini yang menurut ekstrimnya aja nih. Mau gitu menurut ya. saya itu kalau saya ngerasa dalam buat kerja itu ngerasa ya itu yang lebih ngeliat belum pernah loh saya ngeliat seperti itu seumur gitu. hidup juga tadi. Seumur hidup. Nah karena benar-benar itu ngelihat nyata. Dan kalau dibilang halu ya mungkin kali orang mah kalau ngomong kan kita nggak tahu betul. gitu. Karena kan kita emang ngelihat sendiri gitu. Berarti Bang power yang paling kuat nih lantai berapa dari sekian lantai itu? Sebenarnya yang paling kuat itu ya di lantai 5. 5. 5. 5 ke bawah aman. 5 ke 4 ada. Cuman nggak nggak terlalu kuat 5. karena sering diisi. Nah, lebih ramai juga mungkin. Betul, sering diisi. Makanya saya tadi bilang yang di 5 itu jarang diisi. Dan ditumbalin Bang Apoy ya. Nah, itu makanya kadang di situ cuman 2 room. Kadang-kadang 3 room aja. Jadi bagaimana ya buat backup aja gitu. Kalau seandainya di sini full baru penuh baru pentalin ke atas. Nah, betul. Jadi nggak tiap hari tuh keisi ya. Betul. Lantai 5 itu ya. Ya sebenarnya sih kalau bilang kerjanya sih santai jadinya iya, gitu. Tapi kan nggak santai karena gangguan ya Bang. Itu dia. Saya pokoknya kalau di situ itu selalu bantu aja. Kadang bantu backup di lantai 4 sebentar, ntar balik lagi ke atas. Gitu. Jadi sering backup aja. Jadi backup. Kalau misalkan penuh nih backup. Kalau enggak ya udah biasa. Kayak misalkan sering juga yang kayak apa tuh namanya bukan lantai apa sih namanya tuh liftnya. Lift juga sering terjadi juga. Cuman nggak fatal gitu loh. Maksudnya makanya nggak saya terlalu ceritain ya karena nggak ada lucu-lucunya gitu. Jadi paling cuman mati udah mati dikit-dikit lah, cuman lah ya. paling biasa ada kayak mungkin kalau ntar kita ngobrolin di sini lo ntar ngobrol kayak pernah di TV begini ya kan. Udah ada tuh yang namanya lip udah dang sendiri ya kan tanpa kita pencet. Nah ntar disangin kita gitu, lo nonton di TV lagi. Mana sensor itu padahal sensornya otomatis ya kagak bener kan gitu. Error. Nah itu dia. Oke Bang, berarti ada komplain gak Bang dari customer tuh Bang? Misalkan customer nih, gue ngerasain gini gitu. Itu doang aja yang pernah itu sekali-kali kesurupan itu aja. Kesurupan itu aja? Itu aja sih. Berarti gangguannya sebatas kesurupan? Gangguannya kesurupan itu aja sih. Sebenarnya sih kesurupan tuh banyak. Ya baru-barunya ya, tapi sebelum saya nyampe gitu. Nah pas sampai saya itu cuma 1 yang kesurupan itu. Memang yang itu fatal banget sampai rame lah gitu kan. Karena cewek nih, cewek banget. Ya begitu deh katanya gitu. Nah jadi rame gitu kan. Sampai nih kita. Makanya jadi rame gitu. Rame gitu ya. Kalau yang lain-lain yang kayak cewek yang biasa atau gimana? Biasa aja gitu. Tapi ini agak gitu ahamnya, jadi agak buru-buru gitu. Nah, berarti di gedung itu sampai sekarang masih digunain untuk kalau sekarang kalau saya lihat sih sudah nggak digunakan lagi Bang. Jadi waktu itu pernah saya lihat sudah jadi restoran. Jadi pindah alih dijadikan restoran sekarang. Tapi saya sudah ya maksudnya pernah mampir, ngobrol atau enggak sih kalau saya kan cuman ayo pernah nih yang kesini senior ketemu lah gitu kan di situ. Itu udah nggak lagi, udah nggak aktif. Lagi udah nggak aktif gitu. Jadi karaoke-nya udah nggak aktif. Semuanya kalau nggak salah itu denger dari teman-teman saya itu udah pindah ke Bandung. Karaoke-nya itu. Karaoke-nya. Jadi emang bener-bener di situ ya udah fake, habis aja gitu. Kosong. Jadi digantinya itu ya itu restoran. Oke. Emang setiap pekerjaan ada suka dan dukanya Bang ya? Bukannya suka lagi, saya mah banyak dukanya. Tapi suka kan tadi ada itu kan? Iya, itu masih sedikit Bang. Namanya juga ini kan kalau kita ya namanya ya buat kita biar nggak ngantuk gitu kan. Berarti dukanya termasuk yang gangguan setan apa gimana maksudnya nih? Ya dukanya sebenarnya sih dari ibaratnya duit aja sih. Gajian gitu kan. Kadang-kadang gajinya nggak sepadan sama kinerjanya dan sebagainya. Betul. Dan itu memutuskan Bang apa untuk pindah ya Bang ya? Sebenarnya bukan pindah, dioper gitu, nggak di gedung itu lagi. Bukan di gedung itu lagi. Jadi memang kan bos saya itu punya cabang gitu, maksudnya udah deh lu di sini dulu selama lu berjalan nanti yang di sana belum jadi,
lu di sini dulu trainingnya begitu ceritanya. Jadi oke. dioper. Nah saya juga pertama, gue nggak punya pengalaman waiters nih, gue jadi waiters nih gitu pertama ya bang. Nah akhirnya saya kan jalanin apa adanya, udah ngikutin aja, udah tahu sendiri kan namanya kita baru hitam putih. Iya. Hitam putih biasa Hitam putih. yang ini nih dari nol ya. Nah, bang, seperti itu awal-awal saya itu. Ini cukup seru juga teman-teman semua pengalaman dari Bang Apoy yang dimana saat itu menjadi waiters di tempat karaoke Bang ya. Betul. Yang dimana ada satu lantai yang memang energinya itu kuat gitu kan, dan alhamdulillah Bang Apoy kayak dipindahkan nih gitu kan ke gedung sebelah lah gitu ya. Oke, mungkin Bang Apoy, gue ucapin terima kasih banget nih Bang Apoy udah bagiin pengalaman ya kan, yang mungkin teman-teman semua yang belum sempet karaoke silakan karaoke kan. Kalau nggak karaoke. Oke. Karaoke ya, karaoke betul. Dan karaoke aja gitu kan. Oke ya. Dan ini teman-teman semua, cerita dari Bang Apoy ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mau menjadi waiters ataupun bekerja di tempat karaoke, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Apoy, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bungkus.